Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kembali lagi ke pada pertemuan hari ini, pertemuan ketiga. Kita akan membahas mata kuliah di pemodelan sistem berorientasi objek atau PSBO. Pada hari ini kita akan masuk di pertemuan yang ketiga, ya. Untuk pokok bahasan adalah activity diagram. Ya. Di minggu lalu kita sudah membahas tentang use case diagram. Jadi pada pertemuan-pertemuan ini kita akan membahas diagram-diagram UML untuk pemodelan sistem berorientasi objek atau PSBO. Baik. Tidak perlu berlama-lama kembali, kita akan bahas di pertemuan ketiga ini untuk activity diagram. Di dalam activity diagram perlu diketahui ada beberapa simbol-simbol yang digunakan untuk menggambar diagram ini. Jadi ada beberapa diagram yang akan kita gunakan, yaitu simbol yang akan kita gunakan. Nah, di dalam activity diagram itu apa sih ya? Jadi activity diagram ini digunakan untuk memodelkan proses dalam suatu sistem informasi. Jadi kemarin sudah ada use case. Nah, ini activity diagram kita itu akan menggambarkan sebuah model proses dari sebuah sistem informasi. Kemudian activity diagram itu menggambarkan kegiatan utama dan hubungan di antara kegiatan dalam suatu proses. Nantinya di setiap use case yang ada di dalam gambar use case diagram itu akan dibuatkan satu activity diagram atau satu aktivitasnya. Jadi kalau di dalam activity diagram, kalau di dalam use case diagram yang sebelumnya pertemuan 2 itu kalian ada membuat 5 use case kegiatan ya, use case-nya, maka akan terdapat 5 activity diagram gitu. Nah, kemudian nah ini ada beberapa elemen yang ada di dalam activity diagram ya. Yang pertama adalah action. Jadi simbolnya atau elemennya berupa bukan persegi ya, tapi persegi dengan kayak oval ya. Nah, ini persegi, kemudian di ujungnya itu halus ya, bukan lancip. Ini action. Action ini adalah perilaku yang sederhana dan tidak dapat diuraikan kembali. Jadi dengan menggunakan elemen ini, nanti yang digambarkan adalah perilaku sederhana. Ya. Tidak ada uraian lagi, tidak ada bisnis proses atau proses yang menjabarkan lagi. Kemudian action itu harus ada label, ada namanya, nama kegiatannya. Jadi di sini action itu nantinya akan ada label. Actionnya apa? Melakukan tindakan apa? Kemudian ada activity. Elemen yang kedua ini sama ataupun mirip dengan action. Karena hanya bedanya di sini digunakan untuk mewakili sekumpulan tindakan atau aksi atau action. Jadi untuk activity ini mewakili sekumpulan tindakan. Kemudian sama harus ada labelnya. Ini ada labelnya. Kemudian yang ketiga ada class name.
atau objek node. Ya, ini digunakan untuk mewakili sebuah objek yang terhubung ke sekumpulan arus objek. Dilabeli dengan nama kelas. Ini elemen yang keempat. Kemudian ada elemen control flow. Nah, control flow ini adalah garis dengan anak panah. Ya. Garis dengan ujungnya ada anak panah. Ini menunjukkan urutan eksekusi. Jadi nanti di sini ada kegiatan, ini ujungnya ini ada kegiatan atau ada proses. Lanjut, kemudian ada object flow juga dengan garis putus-putus. Nah, kalau yang garis tebal ini menunjukkan urutan eksekusi, kalau yang garis putus-putus ini menunjukkan aluran suatu objek dari satu aktivitas atau tindakan ke aktivitas atau tindakan lain, jadi ke aktivitas lain. Jadi objeknya ini putus-putus. Jadi ada aliran objek dari aktivitas, ya, dari suatu aktivitas ke aktivitas lain. Nah, kemudian objek atau elemen yang ke-6 atau selanjutnya lah. Ya. Objek ke berapa itu tadi? Nah, ini initial node atau initial node. Ini menggambarkan awal dari proses, awal dari serangkaian tindakan kegiatan di dalam activity. Jadi untuk elemen initial node ini gambarnya lingkaran dengan gelap atau tebal di dalam lingkaran itu. Dan garisnya juga garis tebal ya, garis tebal. Jadi garis lingkaran, bentuk garis lingkaran dan di dalamnya tebal. Kemudian ada final activity node. Final activity node ini ditandai atau dengan gambar ini lingkaran 2 berbentuk ya, lingkaran 2, tapi yang di dalam itu dengan lingkaran penuh, jadi gelap. Nah, ini ada lingkaran 2. Gunanya adalah untuk menghentikan arus kontrol atau objek dari suatu aktivitas. Jadi tindakan dengan final activity node ini nanti aktivitas dari proses yang digambarkan itu pasti berakhir atau selesai atau finish ya. Finish. Yes. Kemudian ada final flow node. Nah, ini untuk menghentikan aliran kontrol atau aliran objek tertentu. Jadi untuk elemen final node ini ada 2 model. Yang pertama dengan lingkaran double dan di dalam lingkaran itu penuh, ada gambar blok hitamnya, atau silang, satu lingkaran aja tapi dengan silang. Ini juga final flow node. Oh, beda ya. Ini final activity node, jadi ini menyelesaikan aktivitas. Kalau ini menyelesaikan flow, digunakan menghentikan aliran kontrol ya, atau aliran objek. Kemudian ada yang disebut dengan decision. Decision itu yang ini ya. Decisionnya itu yang ini. Ya, bukan garis ini atau garis ini. Ini kan tadi untuk garis itu disebutnya dengan flow, object flow atau control flow. Nah, decision ini digunakan untuk mewakili kondisi pengujian atau penguji. Ya, untuk memastikan bahwa aliran suatu objek atau kontrol itu hanya dapat berjalan dalam satu jalur yang benar. Kemudian decision node juga dilabeli dengan kriteria atau keputusan untuk menunjukkan jalur tertentu. Ya. Jadi dengan membuat decision ini
apakah mau jalan ke kanan ya, atau jalan sini, kanan atau kiri. Harus dilabeli juga ya, harus ada label. Kemudian ada merge node. Kalau tadi decision node, kalau ini merge node. Jadi kalau sebelumnya itu membagi cabang, kemudian kalau yang ini adalah menggabungkan, menyatukan, sama-sama apa namanya, belah ketupat, sama belah ketupat. Hanya bedanya kalau yang sebelumnya itu adalah membagi, kalau ini menggabungkan, menyatukan. Jadi digunakan untuk menyatukan kembali berbagai jalur keputusan yang dibuat menggunakan simpul keputusan. Kemudian ada fork node. Fork node ini digunakan untuk membagi perilaku menjadi seperangkat aktivitas yang paralel atau bersamaan. Jadi aktivitas tindakan. Jadi ini gambarnya ini adalah yang garis ini ya. Garis ini dengan ditandai ada anak panah masuk dan outputnya keluar 2. Itu fork node disebutnya. Fork. Kemudian ada join node. Kalau tadi itu memisah, kalau yang ini gabung, join. Jadi kebalikannya aja. Digunakan untuk menyatakan menyatukan, digunakan untuk menyatukan kembali serangkaian arus. Kemudian ada activity elemen swim lane. Ini apa namanya? Sebuah elemen untuk membagi swim lane. Jadi elemen swim lane ini digunakan untuk memecah diagram aktivitas menjadi baris atau kolom untuk menetapkan kegiatan individu kepada individu atau objek yang bertanggung jawab untuk melaksanakan aktivitas tadi. Nanti ada contohnya. Saya contohkan menggunakan IE ya, Spark sistemnya. Yang kemarin sudah saya bagikan. Semoga sudah terinstall dan bisa dicoba. Nanti bareng-bareng kita selesaikan untuk beberapa studi kasus yang ada. Kemudian swim lane ini dilabeli juga dengan nama individu atau objek yang bertanggung jawab. Nah, baik. Itu tadi elemen-elemen yang digunakan di dalam menggambar apa namanya, activity diagram. Ini elemen-elemennya bisa kalian ingat, bisa kalian pahami. Oh, kalau gambar seperti ini namanya apa? Kemudian kalau yang kotak itu apa? Nanti tinggal pelajari lagi ya, diulang aja. Baik, untuk studi kasusnya di sini ada contoh yang kemarin. Jadi di minggu pertama kita sudah membuat apa namanya, minggu kedua kita sudah membuat use case diagram untuk studi kasus terkait dengan sistem pendaftaran siswa di lembaga pendidikan English. Jadi calon siswa melakukan pendaftaran di kantor cabang dengan mengisi formulir ya, melakukan pendaftaran, mengisi formulir ya. Kemudian calon siswa akan diminta untuk melakukan pembayaran, membayar biaya. Kemudian setelah membayar, maka calon siswa mengikuti tes tertulis. Ya, mengikuti tes tertulis untuk menentukan level pembelajaran sesuai. Kemudian calon siswa mengikuti tes wawancara. Ya, tes wawancara langsung dengan native speaker untuk menentukan level belajar yang sesuai.
Kemudian calon siswa menerima hasil tes tertulis dan hasil tes wawancara beserta level pembelajaran yang sesuai. Setelah itu calon siswa membayar biaya khusus, Oke. Kemudian petugas itu akan mengelola data pendaftaran. Mengelola data pendaftaran calon siswa, mengelola jadwal tes. Kemudian ada wawancara, mengelola pembayaran biaya pendaftaran dan juga kursus, ini biaya pendaftaran dan kursus. Dan native speaker-nya nah ini native speaker menilai tes tertulis dan wawancara. Nah, nanti kita gambarkan activity diagramnya kayak apa. Nah, kalau di sini kemarin sudah kita gambarkan ya di Spark sistemnya. Ya. Jadi use case diagramnya adalah calon siswa ya, tadi yang pertama ini melakukan pendaftaran, ini mengisi formulir, ya. Mengisi formulir, kemudian membayar biaya pendaftaran, mengikuti tes tertulis, mengikuti tes wawancara, mengikuti hasil wawancara, bayar, membayar biaya kursus. Kemudian petugas ini mengelola data pendaftaran, kemudian mengelola jadwal tes dan mengelola pembayaran. Sudah, ini untuk studi kasus pertama. Use case-nya kemarin sudah kita bahas. Nah, kemudian activity-nya, activity diagramnya dibuatkan seperti ini. Nah, perlu diperhatikan bahwa ini activity, use case diagram ini, ya, use case diagram ini adalah kegiatan manual. Jadi ini kegiatan ini masih manual. Manualnya dari mana? Yaitu calon siswa datang, ketika datang isi formulir. Habis isi formulir suruh bayar, ya, biaya pendaftaran. Habis itu suruh tes tertulis. Habis tes tertulis, tes wawancara dengan native. Kemudian dapat hasil tes, baru bayar khusus. Dan di sini petugas juga masih manual pengelolaan. Oke, nah makanya untuk activity diagramnya digambarkan seperti ini. Ada 3 aktor, calon siswa, petugas, dan juga native speaker. Prosesnya dimulai dari mana? Nah ini prosesnya dimulai dari ini lingkaran. Dimulai dari sini, mulai start. Nah, ini petugas memberikan formulir kepada calon siswa mengisi formulir, kemudian calon siswa membayar biaya pendaftaran, calon siswa menunggu kan, kemudian petugas ini mengelola pembayaran. Setelah dikelola pembayarannya, kemudian mengatur jadwal tes tertulis. Setelah tes tertulis jadwalnya sudah ada, baru diberikan ke calon siswa. Calon siswa mengikuti tes tertulis, kemudian menyerahkan hasil lembar tes tertulisnya, kemudian mengatur jadwal tes wawancara. Nah, setelah mengatur jadwal tes wawancara, ini ada POK-nya. Ada kegiatan yang dipecah. Kegiatan yang dipecah adalah mengikuti tes wawancara. Ini di calon siswa. Nah, di speaker ini menilai hasil tes tertulis tadi. Menulis. Nah, setelah ini speaker akan jalan ke wawancara. Ya, mewawancarai speaker native mewawancarai. Nah, ini kegiatannya. Nah, ini
calon siswa ketemu native speaker. Nah, ini ada fog join. Kalau ini tadi fog pagi. Nah, untuk petugas ini memberikan hasil tes dari ini mewawancarai, kemudian dibuatlah hasil tesnya. Dan calon siswa membayar biaya kursusnya. Di sini kalau di sini memberikan hasil tes, ini membayar biaya kursus kalau wawancaranya selesai. Baru setelah biaya atau calon siswa sudah membayar, baru petugas ini mengelola pembayaran. Oke. Ini untuk aktivitas atau activity diagram, kegiatannya ini manual. Ini kegiatan ini adalah manual. Oke, lanjut. Studi kasus yang kedua, kita akan membuat sama kemarin sudah dibuat ya. Untuk studi kasus yang kedua ini yaitu use case diagram untuk sistem penjualan buku. Nah, di dalam sistem penjualan buku ini ada dua aktor, yaitu anggota dan admin. Anggota bisa membeli buku, mengatur alamat pengiriman, melihat informasi akun, mengubah sandi, kemudian ada mengatur pengingat ketersediaan. Kemudian di admin ada memproses transaksi, mengelola data buku, dan mengelola laporan penjualan. Ya. Kita lihat untuk activity diagram dari masing-masing use case ini. Ini use case pertama, 2, 3, 4, 5. Ini ada activity diagram 5 activity dari anggota dan 3 activity dari admin. 1, 2, 3. Oh ya. Oke. Kemudian untuk contoh kasus yang kedua di activity-nya itu tampilan web dari bukuku.com untuk anggota saat diklik menu atur alamat pengiriman. Nah, ini alamat pengiriman. Atur alamat pengiriman. Waktu diklik muncul ini. Jadi muncul tampilan ini, alamat pengiriman. Dari ada tombol atur alamat pengiriman, muncul ini. Kemudian ada tombol tambah alamat baru atau menyimpan. Ini ada tampilannya. Ada alamat rumah, email, telepon, dan sebagainya. Nah, ini untuk atur alamat pengiriman, itu muncul form pertama kali. Kemudian, nah ini untuk jika diklik tambah alamat baru atau ubah hapus. Nah, ini ada dua tombol, ubah hapus. Oke. Nah, kemudian jika diklik tombol alamat baru, ini munculnya nama, negara, provinsi, alamat, kota, kecamatan, sampai email, baru disimpan atau data. Kemudian tampilan saat tombol klik ubah. Tadi kan ada tombol ubah. Kalau diklik ubah, hasilnya kayak gini. Jadi yang diklik alamat pengiriman. Kemudian
saat diklik hapus itu akan muncul pop up. Jadi kalau ini diklik hapus yang di sini, diklik hapus ada pop up ini, hapus alamat dan cancel. Ketika diklik OK, maka web akan menampilkan alamat pengiriman yang ada. Gitu. Nah, ini activity diagram dari mengatur alamat pengiriman. Ada anggota, nah ini anggota, ini sistem. Jadi tidak berhubungan dengan admin. Kalau tadi itu berhubungan dengan admin. Kalau sistem ini ketika mengatur alamat pengiriman itu berinteraksi dengan sistem. Aktornya adalah sistem. Nah, kita lihat di sini. Ya, saya sambil minum. Nah, di dalam activity ini dimulai dari sini. Anggota memilih menu atur alamat pengiriman. Ketika menunya sudah dipilih, maka form akan menampilkan ini alamat pengiriman. Kemudian klik tambah alamat baru. Ya, jika ya, menampilkan form pengiriman, mengisi alamat pengiriman, anggota mengisi alamat pengiriman. Kemudian menyimpan alamat pengiriman dan sampai selesai menampilkan alamat pengiriman. Nah, ini masih kurang tepat nih, nanti diperbaiki. Nanti saya munculkan yang dari spaknya. Kemudian sini sampai selesai. Nah, tugas kelompok untuk hari ini adalah mengerjakan activity diagram use case melihat akun informasi akun ini dibuat 1 jam ke depan ya. Jadi selesai lihat video ini, silakan komunikasikan dengan teman-teman satu kelompok, kemudian buat use case untuk activity diagram untuk melihat informasi akun. Nah, kalau diklik informasi akun munculnya apa sih? Nah, ini informasi akun, muncul nama, email, dan oke. Nah, ini kalau diklik ganti, maka munculnya ini. Ya, nanti ada aturan lain, jangan tidak sama bahasa. Oke, cukup. Untuk penjelasan dari saya itu tadi terkait dengan activity diagram. Nah, untuk IE-nya sudah terlihat ya di sini. Saya buatkan hierarki seperti ini biar mudah nanti, jadi kalian bisa contoh juga. Jadi ini saya buat hierarki PSBO, jadi untuk projectnya adalah project PSBO. Kemudian sudah buat use case diagram ya kemarin. Nah, pakai package use case diagram, ini foldernya ini, new package, dan activity diagram untuk hari ini. Nah, perhatikan di sini. Yang pertama ini ada contoh kasus pertama dan contoh kasus kedua. Nah, kita buka untuk contoh kasus yang pertama. Jadi, contoh kasus yang pertama ini adalah sistem pendaftaran siswa di English Potsdam. Nih. Jadi ini masih manual. Sistemnya
Sistem pendaftaran siswa English First. Calon siswa mengisi formulir, di situ membayar biaya, mengikuti tes tertulis, baru wawancara, lihat hasil, dan setelah hasilnya dilihat maka bayar biaya kursus. Kemudian untuk petugas ini mengelola pendaftaran, mengatur jadwal, dan mengelola pembayaran. Nah, terus aktivitinya di mana? Ini contoh kasus pertama, aktivitinya contoh kasus pertama. Jadi calon siswa ada di aktivitinya ada 3 aktor: calon siswa, petugas, kemudian native speaker. Nah, ini startnya seperti ini start atau initial activity. Kemudian ini actionnya apa? Berikan formulir. Beri formulir, calon siswa apa? Isi formulir. Habis isi formulir, calon siswa bayar biaya pendaftaran. Habis bayar pendaftaran dikasih ke petugas, kemudian disuruh untuk petugas ini mengelola pembayaran ya. Kemudian setelah melakukan pengelolaan pembayaran, cek dari pendaftaran biaya peserta. Kemudian petugas mengatur jadwal tes tertulis. Nah, bisa langsung atau pending waktu. Jadi ini yang atur jadwal adalah petugas. Kemudian setelah jadwalnya ketemu, maka calon siswa mengikuti tes tertulis. Ya. Mengikuti tes tertulis, kemudian menyerahkan hasil tes tertulis. Kemudian di sini mengatur jadwal tes tertulis, mengatur jadwal wawancara, hasil tertulis sudah dapat, kemudian petugas mengatur jadwal wawancara. Native menilai tes tertulisnya, kemudian baru melakukan wawancara. Ya. Nah, kemudian ini calon siswa mengikuti tes wawancara. Nah, di dalam tes wawancara ini, ya, kemudian ada nih POK gabung. Tadi sebelumnya dipisah 2 kegiatan, kemudian ini digabung. Nah, di dalam kegiatan yang sudah digabung, hasilnya adalah memberikan hasil tes, kemudian membayar, calon siswa ini tadi membayar biaya kursus. Setelah bayar biaya kursus, baru mengelola pembayaran dan prosesnya selesai. Ini untuk activity diagram contoh kasus yang pertama, bahwa aktivitinya seperti ini, dibagi menjadi 3 aktor. Oke, lanjut. Untuk contoh kasus yang kedua, ini sistem penjualan buku online. Di dalam sistem penjualan buku online ini kemarin kita sudah bahas untuk use case-nya, ada membeli buku, anggota itu melakukan beli buku, mengatur alamat, ini mengatur alamat, melihat informasi akun, kemudian mengubah sandi dan mengatur pengingat ketersediaan. Ini stok bukunya ya. Kemudian petugas atau admin proses penjualan, habis proses penjualan itu buat nota dan melihat laporan penjualan. Nah, ini untuk use case-nya. Untuk activity-nya, ini activity-nya
activity. Nah, ini. Jadi untuk sistem apa namanya penjualan buku online tadi, ini ada menu mengatur alamat. Jadi kalau udah order barang, maka akan dibuatkan alamat, mengatur alamat. Nah, prosesnya ini ada anggota, ada sistem ya. Nah, kalau tadi kan nggak ada sistem, tapi petugas-petugas semua. Kalau ini anggota dan sistem. Karena mengakses sebuah website dan juga online. Nah, prosesnya dimulai dari ini, anggota isi menu alamat pengiriman, sudah gitu isi alamat pengiriman, maka sistem akan menampilkan alamat pengiriman. Setelah ditampilkan, anggota mau ngapain? Menambah alamat baru. Setelah dipilih, maka akan menampilkan formnya. Setelah tampil formnya, baru mengisi alamat pengiriman. Setelah alamat pengiriman diisi, baru simpan dan menampilkan alamat. Setelah disimpan, ini mengirimkan alamat. Ini ikut proses ke bawah. Kemudian kalau pilih ubah alamat, nah jika pilih ubah alamat, ya ini mengubah alamat pengiriman. Nah, setelah ini mengubah alamat, menampilkan form alamat pengiriman, mengisi alamat pengiriman, kemudian menyimpan dan menampilkan alamat pengiriman. Jika dihapus, ini muncul konfirmasi, kemudian jawab konfirmasi yes atau tidak, yes ya tidak, kalau ya menghapus alamat, kalau tidak biarkan. Setelah dihapus, maka menampilkan informasinya, menampilkan alamat pengiriman yang baru dan proses. Itu untuk contoh kasus di sini. Oke ya, sekian dari saya. Terima kasih waktunya. Jadi untuk hari ini, terima kasih sudah menyimak video penjelasan tentang activity diagram. Perlu kalian ketahui, ini saya recordingnya jam 2. Kenapa? Biar suasana sepi, tidak ada noise sehingga suaranya jelas. Makanya ada beberapa kali saya wajarlah loading, udah mulai ngantuk. Dan saya harapkan kalian bisa menyerap apa yang sudah saya jelaskan. Kalau ada yang tidak paham, nanti kita diskusikan di dalam grup WhatsApp. Ya. Jadi saya cukup sekian. Jangan lupa untuk dibagikan supaya bermanfaat pada teman-teman kalian. Dan juga untuk boleh dan ditunggu tombol like-nya. Kemudian juga subscribe lah. Jangan dengan kalian subscribe itu akan segera mengetahui apa yang sudah saya buat. Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk tugasnya nanti kita bahas langsung. Terima kasih. Selamat berjumpa.